Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, sekarang hari Kamis kita akan belajar tentang PAI. Tapi sebelum itu, anak-anak silahkan persiapkan diri ya. Barang-barang yang tidak digunakan masukkan ke tas dulu. Ya, fokus, buku paketnya dikeluarkan, terus duduk yang rajin. Oke? Ibu mau absen dulu ya. Oke, pertama Aditya Firmansyah ada? Ada ya. Afifuddin hadir. Bella Cahyani ada. Bintang Arkani ada. Oke. Cahya Amalia oke. Sepertinya hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat, tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang kita tuh akan belajar apa sih? Itu ya. Nah, buku paketnya silahkan dikeluarkan lagi. Disiapkan halaman 143. Pelajaran 11. Zikir dan doa setelah sholat. Nah, terus sebelumnya tuh kita sudah belajar tentang bab kemarin. Bab apa? Ayo. Bab tentang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manapun yang kita dapat itu bisa kita syukuri. Mau kecil, mau gede, kita harus bersyukur ya. Contohnya Bella dikasih uang jajan sama ibu 2.000, alhamdulillah. Nah, kalau dikasih 10.000, alhamdulillah. Apapun kita harus bersyukur. Oke, nah selanjutnya pertemuan ini kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, emang kalau anak-anak nih, kalau setelah sholat, nah itu apa langsung main? Mau langsung main nggak? Nah, Mas Aditya, kalau habis sholat langsung pergi main? Atau berdoa dulu? Atau ngapain dulu? Nah itu yang akan kita bahas di pertemuan ini, tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, sekarang semuanya buka halaman 143 di buku paket. Nah, di situ kita akan belajar. Yang pertama, apa artinya, apa arti zikir, apa arti sholat. Nah, pertama tentang zikir. Nah, zikir itu apa sih? Coba, ada yang tahu nggak? Zikir itu apa? Kan kita sering mendengar ibu atau ayah sering, ibu lagi ngapain? Lagi zikir. Nah, itu ada yang sudah paham? Oke, kalau belum, ibu akan jelaskan. Zikir artinya itu mengingat. Apa? Mengingat. Mengingat kepada siapa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini zikir itu mengingat gimana sih, Bu? Zikir itu artinya kita mengingat kepada Allah dengan cara melafalkan lafaz-lafaz atau bacaan-bacaan setelah sholat, ataupun ketika kita sedang dalam beraktivitas. Nah, terus kenapa sih, Bu, kok kita harus mengingat Allah? Kenapa ya? Karena Allah itu yang menciptakan manusia. Tidak hanya manusia yang menciptakan hewan, yang menciptakan tumbuhan, tapi kita manusia, ya anak-anak sudah bisa sekolah, sudah besar sampai sekarang. Nah, maka harus selalu ingat kepada Allah, berzikir, mengingat gitu. Nah, terus kita baca bareng-bareng ya. Ada ayat yang ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ayat 41 Quran surat Al-Ahzab. Ayo dibaca artinya bareng-bareng.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Nah, kita diperintahkan untuk zikir. Terus, Ibu, zikir itu kapan aja sih? Apa habis sholat doang? Ya. Nah, zikir itu juga bisa dilakukan kapanpun. Baik kita lagi duduk, kita lagi berdiri, kita lagi berbaring, atau lagi anak-anak ini sekarang lagi di dalam kelas, daripada bengong, ya kita diperintahkan untuk berzikir. Seperti itu, sampai sini paham? Oke, alhamdulillah ya. Terus selanjutnya, nah tadi ini zikir artinya mengingat. Terus yang kedua, doa. Apa ya? Kita sering setiap hari, mesti kita gak asing lagi sama yang namanya doa. Terus doa itu apa ya? Nah, doa secara arti itu artinya adalah memohon sesuatu. Terus mohon sesuatu itu apa? Maksudnya mohon ke siapa? Apa ke manusia? Nah, mohon ini dalam artian doa adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kita pengen sesuatu, kita minta sesuatu, maka kita harus berdoa. Ya, selain usaha kita juga harus berdoa. Gitu. Terus selanjutnya, ya dibaca bareng-bareng lagi Quran surat Al-A'raf ayat 55. Yuk, artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Terus nah di ayat ini itu bilang kalau kita harus berdoa dengan suara yang lembut. Ya, masa kita minta Allah, kita berdoanya ngotot, kita berdoanya maksa, nggak boleh ya. Kita harus berdoa dengan tunduk hati, dengan pasrah, dengan suara yang lembut. Ya Allah, Bella minta semoga ujiannya Bella lancar, semoga Bella bisa lulus dengan nilai yang bagus. Seperti itu, amin. Gitu ya, cara berdoa itu harus punya etika. Jangan kita berdoa kok, ya Allah, aku mau masuk SMP yang paling bagus. Nah, itu nggak boleh ya. Masa kita minta Allah kayak kita lagi marah-marah? Tidak boleh ya. Nah, seperti itu. Oke. Terus, nah, buka lagi halaman 149. Nah, terus tentang zikir dan doa setelah sholat nih ya. Tadi kita sudah mengulas apa itu arti zikir, apa itu arti doa. Nah, zikir tadi artinya mengingat. Terus kalau doa tadi artinya memohon. Ya. Terus apa aja sih zikir dan doa setelah sholat? Ini ada di halaman 149. Yuk semuanya dibuka. Di situ ada bacaan zikir setelah sholat, ya. Ada bacaan yang pertama, bacaan istighfar. Nah, bacaan istighfar gimana yuk? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Terus yang kedua, kemudian kita juga bisa membaca tasbih. Baca tasbih, tadi baca istighfar ya. Dibaca istighfar, terus yang kedua baca tasbih, istighfar, tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah sebanyak 33 kali. Kenapa harus 33 kali? Lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau sedikit nggak apa-apa ya. Anak-anak sedikit-sedikit dulu nggak apa-apa. Nanti lama-lama terbiasa banyak. Seperti itu. Biar nggak terlalu berat. Terus dibiasakan dari yang kecil-kecil dulu. Oke? Terus bacaan hamdalah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setelah istighfar, setelah tasbih, setelah hamdalah, setelah itu ya. Terus
Allahu Akbar, takbir, bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Nah, terus juga dianjurkan juga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, lalu membaca zikir penyempurna ya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin. Nah, itu bisa anak-anak praktekkan di rumah. Kalau habis sholat, ya berdoa, zikir dulu sama Allah, mengingat Allah. Ya Allah, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Terus setelah itu membaca doa penyempurna. Bu, saya nggak hafal. Ya cukup yang sedang-sedang saja, tidak apa-apa. Ya lama-lama nanti juga terbiasa dihafalkan ya. Dihafalkan sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Nanti lama-lama terbiasa seperti itu. Nah, terus bacaan doa. Nah, tadi ini zikir ya. Ini bacaan zikir. Ini bacaan zikirnya. Terus doanya, bacaan doanya apa? Bacaan doanya yang pertama gini. Anak-anak punya orang tua, punya ayah, punya ibu, punya ya, alhamdulillah. Nah, terus cara kita berbakti itu gimana ya? Nah, salah satunya itu dengan mendoakan ayah, mendoakan ibu, mendoakan keluarga. Nah, bacaannya yuk gimana? Ada yang tahu nggak? Pasti hafal ya, udah sering nih dibaca. Ya, kita lihat bareng-bareng aja ya. Halaman 151. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa ayah, dosa ibu. Nah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Amin. Seperti itu. Terus juga bisa doa biar dapat ilmu yang bermanfaat ya. Robbi firli ilma warzuqni fahma, yang kalau dibaca misal pelajaran sebelum pelajaran ya biasanya dibaca. Terus doa kebaikan dunia akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, seperti itu. Sampai sini sudah ada gambaran ya, sudah mudeng, sudah paham? Alhamdulillah. Nah, kita udah Ibu sudah menjelaskan apa itu arti zikir, apa itu arti doa, terus kenapa kita harus zikir, kenapa kita harus doa, yaitu karena kita diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita kehidupan, memberi kita kesempatan buat belajar, bisa sekolah, bisa main sama teman-teman ya. Nah, itu maka kita harus selalu mengingat, selalu memohon doa. Misal ya, Ade Bintang tiba-tiba lagi di jalan, nah sendirian, kan takut ya, malam-malam gelap, takut. Nah, terus cara satu-satunya yang bisa kita lakukan itu kan mengandalkan Allah. Nah, dengan itu kita bisa berzikir, ya Allah lindungi, maksudnya itu seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar apa? Biar kita juga dilindungi, ya, kita jauh dari ancaman, jauh dari orang-orang jahat, dijauhkan dari orang-orang yang tiba-tiba mungkin jahil sama kita, ya. Nah, seperti itu. Oke, Ibu rasa cukup ya sampai sini. Materi sudah jelas disampaikan. Insya Allah anak-anak sudah mudeng ya. Udah mudeng semua kan? Ya, oke. Semoga yang Ibu sampaikan semoga bisa bermanfaat dan bisa dilakukan anak-anak di rumah. Amin. Nah, terus untuk biar anak-anak bisa lebih mudeng, lebih menguasai lagi, nah silahkan. Nah, dibuka halaman 147 ya. Nah, di situ ada kolom nomor uraian
Nah, itu nanti anak-anak salin di buku tugas ya. Soalnya ditulis, nah nanti dicentang. Kalau misal aku bisa berzikir setelah sholat, bisa, nanti dicentang, ya gitu. Nah, pastinya sudah bisa semua, insya Allah. Nah, terus bawahnya lagi ada kolom seperti TTS. Nah, itu juga dikerjakan sesuai perintah ya, bisa dibantuin sama ibu atau ayah, nggak apa-apa ya, nanti dikumpulkan minggu depan ya, oke. Nah, minggu besok kita akan belajar tentang mengulas lagi soal bacaan ini, soal bacaan doa setelah sholat sama zikirnya. Jadi nanti di rumah juga sambil dihafalkan lagi, dibuka lagi. Biar kalau sholat bisa doa, bisa zikir gitu, bisa minta sama Allah pakai doa-doa yang sudah ada di buku paket itu. Nah, nanti minggu besok kita bareng-bareng baca lagi ya. Nah, nanti ada kuis. Besok ibu ajak anak-anak untuk menghafal di depan. Satu aja bacaan, misal bacaan untuk orang tua, maju gitu. Bacaan untuk selamat dunia akhirat, nanti ada yang maju, seperti itu ya. Oke, ibu rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, tugasnya silahkan dikerjakan di rumah. Terus semoga anak-anak sehat semua dan dijauhkan dari segala mara bahaya dimanapun, dan selalu bisa mengingat Allah. Amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih dari ibu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.